Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada acara webinar Market Overview Infrastructure Development and Our Expectation Ahead yang diadakan oleh Surya Cipta dan ADM Supplier Club secara virtual. Yang terhormat Bapak Marga Tahar, Chairman ADM Supplier Club, Bapak Teddy Kurniawan, Industrial Relation ADM Supplier Club, dan Bapak Abdul Gonin, Industrial Relation ADM Supplier Club. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara webinar hari ini. Webinar hari ini terselenggara berkat kerjasama dan bantuan dari Sekretariat ASC. Acara pokok pada webinar pagi ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan acara webinar. Sesi kedua, presentasi mengenai Indonesia Overview, Automotive Industry, Progress Patimban Seaport, Surya Cipta Swadaya dan Subang Smart Politan. Sesi ketiga adalah tanya jawab dan sesi keempat adalah penutup. Tema webinar hari ini adalah Market Overview Infrastructure Development and Our Expectation Ahead. Tujuan webinar hari ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perkembangan industri otomotif di Indonesia, terutama sehubungan dengan percepatan program mobil listrik yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, pada 20 Desember 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah melaksanakan soft launching Pelabuhan Patimban. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu para panelis pada acara webinar ini. Saya, Putri Dwita dari Surya Cipta Swadaya, sebagai MC dan moderator yang akan membantu acara ini. Dari ASC, diwakilkan oleh Bapak Abdul Gonin, Industrial Relation ASC. Dari Surya Cipta, diwakilkan oleh Bapak Wilson Effendi, Direktur PT Surya Semesta Internusa, Bapak Abednego, VP Sales and Marketing PT Surya Cipta Swadaya, Bapak Indra Wijaksana, Marketing Analyst Manager PT Surya Cipta Swadaya, Ibu Binawati Dewi, Sales Manager PT Surya Cipta Swadaya, dan Ibu Numika Uweda, Japandesk PT Surya Cipta Swadaya. Sebelum memulai acara ini, kami ingin menginformasikan kepada peserta webinar untuk semua mikrofon atau audio akan kami mute untuk menghindari banyaknya suara yang akan terdengar. Jika di antara Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan pada fitur Q&A yang ada di bawah screen dengan format nama, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Pertanyaan ini akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk menjaga privasi, nama tidak akan kami bacakan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar, kita akan segera memulai acara webinar ini. Untuk mengawali acara pagi ini, kami mohon kepada Bapak Abdul Gonin, perwakilan dari ASC, untuk dapat memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Abdul Gonin. Kepada yang terhormat manajemen PT Surya Cipta Swadaya, kepada yang terhormat Division Head Purchasing PT Astra Daihatsu Motor Indonesia Bapak Iwan Atung, Chairman ADM Supplier Club Bapak Marga Tahar dan manajemen ASC, Bapak dan Ibu manajemen PT Astra Daihatsu Motor, dan Bapak dan Ibu manajemen supplier ADM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu manajemen supplier ADM yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersama-sama dapat bertemu dan bersilaturahmi meskipun melalui media virtual meeting. Sebagai salah satu aktivitas dari Working Team 2 ASC yang berkenaan dengan industri, kami mengadakan kegiatan webinar meeting tentang peluang-peluang investasi dalam rangka memperkuat eksistensi di industri otomotif. Hari ini kita akan mendengarkan dua informasi menarik dari narasumber yang berkompeten tentang satu mengenai Indonesian Economic Overview ke depan, terutama dalam rangka
memperkuat posisi kita di industri otomotif dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan juga peluang investasi di kawasan industri strategis dan terintegrasi yang dikelilingi oleh sejumlah infrastruktur proyek strategis nasional. Bapak dan Ibu manajemen Super ADM, kami berharap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan seluruh anggota ASC dan seluruh ADM Supplier Club tentang tren perkembangan industri dan infrastruktur industri dan juga perekonomian nasional ke depan, terutama yang berhubungan dengan industri otomotif, sehingga kita dapat mempersiapkan perencanaan kita di tahun ini dengan optimal dan dengan memanfaatkan informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, manajemen PT ADM, BOD ASC, dan seluruh supplier ADM yang bergabung dalam acara ini. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu untuk patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi dan merahmati usaha kita bersama. Selamat mengikuti acara ini. Salam sejahtera. Selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Gonin atas kesediaannya untuk memberikan kata sambutan. Selanjutnya kepada Bapak Wilson Effendi dari PT Surya Semesta Internusa untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Marga Tahar, Chairman ADM Supplier Club, Bapak Iwan Atum dari Astra, Bapak Teddy Kurniawan Industrial Relation ADM Supplier Club, Bapak Abdur Goning Industrial Relation ADM Supplier Club. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami ya pada pagi ini, dalam webinar pagi ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya dalam webinar Market Overview dan Infrastructure Development. Kami dari pihak Surya Cipta Swadaya ingin menjelaskan perkembangan daerah Kerawang Timur ke arah Subang, terutama sehubungan dengan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah dibukanya Pelabuhan Patimban pada Desember 2020 ini. Seperti kita ketahui bahwa daerah Jakarta dan sekitarnya sudah padat sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti meningkatnya biaya logistik karena kemacetan dan dwelling time, meningkatnya biaya tenaga kerja, permasalahan lingkungan dan lainnya. Ya. Oleh karena itu perkembangan area bisnis dan manufacturing kita lihat saat ini melebar ke timur Jakarta. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya Rebana Metropolitan yang disponsori oleh pemerintahan Jawa Barat yang meliputi 7 kabupaten dan 1 kota termasuk Subang, Majalengka sampai ke Cirebon. Ya. Berkat perkembangan infrastruktur jalan tol beberapa tahun terakhir, Rebana Metropolitan dapat ditempuh di bawah 2 jam dari Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah. Ya. Tidak hanya pengembangan jalan tol, tanggal 20 Desember yang lalu juga dilakukan soft opening Pelabuhan Patimban, menyusul Airport Kertajati yang sudah lebih dulu dibuka berapa tahun yang silam. Ya. Bertepatan dengan peluncuran Rebana Metropolitan bulan November tahun lalu, Surya Internusa Group melalui anak perusahaannya PT Surya Cipta Swadaya juga meluncurkan kawasannya yang kedua yaitu Subang Metropolitan pada tanggal 18 November 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya pada saat pembukaan. Ya. Dengan luas lahan total sebesar 2.700 hektar, pengembangan smart dan sustainable city ini mencakup area industri, komersial, hunian, dan hiburan. Ya. Konsep yang kita kembangkan adalah work, live, learn, and play. Ini menciptakan ekosistem kehidupan baru dalam Rebana Metropolitan. Kami juga akan membangun jalan tol yang menghubungkan tol Cipali langsung ke Patimban dari Subang Metropolitan. Ya. Oleh karena itu, Subang Metropolitan merupakan manifestasi dari corporate vision kami, yaitu Building a Better Indonesia, di mana Subang Metropolitan merupakan suatu bentuk sinergi yang tepat dengan Rebana Metropolitan.
Kami berharap webinar hari ini dapat memberikan sedikit pandangan mengenai perkembangan infrastruktur, khususnya Pelabuhan Patimban, dan dampaknya terhadap aktivitas bisnis dan manufacturing. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, dan salam sejahtera dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Bapak Wilson Effendi. Kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan tentang Indonesia Overview dan Automotive Industry, termasuk Electric Vehicle, yang akan dipresentasikan oleh Bapak Indra Wicaksana. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Patimban Seaport dan Subang Smartpolitan yang akan dipresentasikan oleh Ibu Binawati Dewi. Bagi para peserta yang ingin langsung bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada fitur Q&A yang ada di bawah screen. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Indra Wicaksana untuk presentasi yang pertama. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan memulai dengan overview Indonesia. Mungkin sebagian besar kita udah tahu. Dari hasil sensus yang terakhir tahun 2020, populasi kita itu ada 270 orang. GDP kita yang terbesar di Asia Tenggara, dan negara kita juga yang terbesar di Asia Tenggara. Sekedar ilustrasi untuk membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, garis vertikal ini merepresentasikan jumlah penduduk, sementara garis yang horizontal luas negara. Besarnya lingkaran ini merepresentasikan GDP dari negara tersebut. Seperti bisa dilihat, GDP kita yang paling besar juga. GDP terbesar kedua di Asia Tenggara adalah Thailand, tapi tentu saja populasi dan luas negaranya tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Berikut demografi Indonesia dari historical sampai dengan 2020. Jika diestimasi sampai dengan 2040, diantisipasi kalau penduduk Indonesia itu akan mencapai 313 juta. 313 juta ini adalah merupakan menjadikan kita sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, yang paling penting adalah jumlah middle class kita. Di 2020 ini diestimasi oleh World Bank kalau populasi middle class kita ada sekitar 85 juta dari 270 juta. Seiring bertumbuhnya populasi dan perekonomian, pada tahun 2040 nanti diestimasi kalau jumlah middle class di negara kita akan mencapai 237 juta. Dan ini juga menjadikan kita negara di Asia Tenggara dengan jumlah middle class yang terbesar. Populasi Indonesia, sebagaimana kita sudah ketahui, banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di bagian barat. Di bagian barat itu adalah termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Diestimasi untuk kedepannya, jumlah penduduk akan tetap terkonsentrasi di Jawa Barat. Untuk perekonomian sampai dengan Q3 tahun 2020, bisa dilihat pertumbuhan kita sebenarnya negatif, itu minus 2% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tetapi dari IMF memperkirakan kalau di tahun 2021 ini akan terjadi perbaikan ekonomi, dan secara nominal GDP kita mungkin akan sama dengan di tahun 2019, yang berarti kira-kira perbaikan ekonomi itu akan lebih cepat buat Indonesia. Untuk selanjutnya di tahun 2022 sampai 2025 diestimasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Untuk pertumbuhan ekonomi, untuk kontribusi GRDP, sekali lagi Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar, di mana hampir 60% dikontribusi dari Pulau Jawa ini.
Untuk selanjutnya saya akan masuk ke bagian otomotif overview. Sedikit gambaran tentang basis produksi otomotif di Asia Tenggara. Ada hanya beberapa negara yang menjadi basis otomotif di Asia Tenggara. Pertama itu Indonesia, yang kedua terbesar adalah Thailand. Kalau dari segi produksi kita itu kurang lebih 60% dari Thailand. Thailand itu produksinya 2 juta vehicle per tahun, sementara Indonesia cuma 1,3. Sementara kalau dibandingkan dengan sales-nya, Indonesia lebih besar daripada Thailand. Berikut adalah ilustrasi mengenai produksi dan wholesale di Indonesia. Jika kita lihat dari tahun 2010 sampai dengan 2019, pertumbuhan kita itu lumayan signifikan. Hampir setiap tahun kita mengalami pertumbuhan, kecuali di tahun 2015 agak menurun sedikit, dan di tahun 2020 ini produksi dan penjualan kembali menurun jauh di bawah tahun 2010. Untuk tingkat ekspor, walaupun tahun 2020 ini kita menurun, tapi bisa dilihat kalau ini posisinya kurang lebih sama dengan di tahun 2017. Jadi masih ada kemungkinan untuk pertumbuhan yang lebih pesat di tahun 2021. Bisa dilihat lagi untuk garis jumlah produksi import, kendaraan yang kita import masuk ke Indonesia, makin tahun itu semakin menurun. Berikut adalah penjualan demand kendaraan bermotor di Indonesia, kendaraan roda 4 di Indonesia. Berdasarkan merek, kalau bisa dilihat, Daihatsu dan Toyota merupakan produsen utama yang paling dibeli oleh masyarakat. Berikutnya saya akan masuk ke electric vehicle. Mungkin kalau bisa dilihat, sebenarnya infrastruktur ekosistem untuk electric vehicle ini sudah disiapkan oleh pemerintah sejak tahun 2014. 2014 itu sudah dimulai dengan pembangunan smelter nikel di Morowali. Selanjutnya BPPT meluncurkan charging station untuk electric vehicle, dan kemudian dilanjutkan di tahun 2019 dengan pelarangan ekspor bahan mentah nikel. Regulasi ini semuanya disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai ekosistem kendaraan bermotor terbesar di Asia Tenggara. Sampai dengan yang terakhir di tahun 2020 sudah disiapkan MOU antara Indonesia dengan beberapa produsen baterai elektrik untuk mendirikan Indonesia Battery Holding. Ini adalah beberapa tipe charging station yang disiapkan oleh PLN. PLN itu sebagai supplier listrik, dia ditunjuk sebagai untuk memonopoli suplai listrik ke Indonesia, termasuk untuk kendaraan listrik. Dari level 1 itu yang paling lamban adalah charging untuk di perumahan, level 2 di perkantoran dan parking lot, level 3 dan level 4 untuk yang level fast dan ultra charging adalah di charging station untuk umum. Charging station dari PLN, mereka menyiapkan 2 skema, satu untuk kendaraan roda 4 dan satu lagi untuk kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 seperti kita ketahui berupa charging station dengan berbagai level yang telah disampaikan sebelumnya, sementara untuk kendaraan roda 2 adalah berupa battery swap. Tarifnya sendiri untuk kendaraan roda 4 1.650 per kWh, sementara untuk kendaraan roda 2 sekitar Rp700 per kWh. Ini adalah salah satu cara PLN untuk mempermudah pemilik kendaraan listrik. Antara lain mereka menyiapkan mobile app
di mana dengan mobile app ini para pengguna kendaraan listrik bisa mengetahui di mana stasiun pengisian yang terdekat dan bisa dibayar dengan saldo link aja secara otomatis. Ini adalah hasil kerjasama antara BUMN di Indonesia. Sampai akhir 2020 ada 33 charging station yang masih terkonsentrasi di Jakarta. Ini adalah beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan market terhadap electric vehicle, antara lain dari sisi teknologi, kebijakan pemerintah, perekonomian, perusahaan-perusahaan, menurunnya harga baterai, serta meningkatnya tekanan terhadap kebijakan pemerintah. Ini adalah salah satu skema menggambarkan kira-kira biaya produksi kendaraan listrik itu seperti apa. Kalau bisa dilihat, untuk baterainya sendiri itu kira-kira 40-50% dari biaya produksi kendaraan listrik. Ini ada hubungannya dengan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Di tahun 2020 diketahui kalau Indonesia memiliki cadangan nikel sampai dengan 21 juta ton. Posisi kedua adalah di Australia dengan 20 juta ton, tetapi secara market tidak bisa dibandingkan karena kalau dari segi produksi otomotif, Australia itu penduduknya sedikit, mungkin nggak sampai 10%-nya Indonesia, dia sekitar 25 juta. Sementara market untuk otomotifnya juga sedikit dan produksinya juga tidak sampai 1/10-nya Indonesia. Ini adalah salah satu faktor yang menentukan biaya produksi kendaraan listrik. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020 diketahui kalau harga baterai per kWh, baterai pack dari tahun 2010 itu sekitar $1.160, sementara tahun 2020 menurun menjadi $137. Di China sendiri sudah ditemukan oleh Bloomberg, salah satu riset mereka menemukan kalau harga baterai pack di sana sudah turun sampai dengan $100 per kWh yang disuplai oleh perusahaan untuk produksi bis elektrik. Estimasi ke depannya dari Bloomberg mengestimasikan kalau tahun 2020 58% dari kendaraan yang dijual di pasar adalah kendaraan listrik. Jumlah ini meningkat jauh dari tahun 2020 yang cuma sekitar 3%-nya. Sekian dari saya untuk market overview untuk Indonesia dan industri otomotif. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom Q&A, nanti akan disampaikan oleh moderator ke kami. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Binawati Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai progres Pelabuhan Patimban dan Subang Smart Politan, kawasan industri baru kami yang berlokasi di Subang. Pelabuhan Patimban dan Subang Smart Politan adalah 2 di antara 13 proyek dari Rbana Development yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian pasti sudah semuanya mengetahui bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah melakukan soft launching Pelabuhan Patimban. Namun sebenarnya progresnya terakhir bagaimana sih kondisi Patimban? Nah, berikut ini kami akan menampilkan video singkat mengenai progres pembangunan Pelabuhan Patimban. Video ini kami ambil pada akhir Desember 2020, beberapa hari setelah soft launching dilakukan.
disaksikan pada video tadi, Pelabuhan Patimban saat ini belum 100% selesai. Nah, estimasi timeline-nya untuk Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut. Untuk Rebana Metropolitan, program ini telah di-launching oleh Bapak Gubernur Jawa Barat pada November 2020 pada acara West Java Investment Summit. Untuk operator Patimban sendiri sudah ditunjuk pada awal 2021, yaitu konsorsium City Corp, Indika Logistik, dan Pelindo 3. Dan diharapkan operator ini sudah mulai beroperasi pada awal 2022. Untuk proyek pelabuhannya sendiri akan terbagi menjadi 3 tahap, tahap 1, 2, dan tahap 3. Keseluruhan pembangunan Pelabuhan Patimban akan selesai di tahun 2027. Pelabuhan Patimban harus didukung oleh akses yang mudah. Untuk itu akan dibangun tol Patimban, yaitu akses tol langsung yang menghubungkan tol Cipali langsung menuju Pelabuhan Patimban. Rencananya konstruksinya akan dimulai di tahun 2022 dan akan selesai di kuartal pertama 2024. Nah, ini info sekilas mengenai Rebana Metropolitan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wilson Effendi, Smartpolitan adalah salah satu proyek di dalam Rebana Metropolitan. Rebana Metropolitan meliputi 7 kota dan kabupaten, terbentang mulai dari Subang sampai dengan Cirebon. Rebana Metropolitan adalah program pembangunan kawasan industri dan perkotaan baru di Jawa Barat. Total ada 13 proyek pembangunan. Jantungnya adalah Pelabuhan Patimban dan Airport Kertajati. Pada tahun 2017, Kementerian Perhubungan telah melakukan survei terhadap kalangan industri otomotif mengenai preferensi mereka terhadap Pelabuhan Patimban. Hasil surveinya adalah sebagai berikut. 40%, jadi hanya 40% industri otomotif yang berlokasi di Jakarta prefer untuk menggunakan Pelabuhan Patimban untuk kegiatan ekspor, impor, dan delivery keluar pulau. Tentu saja karena jaraknya yang cukup jauh dari Pelabuhan Patimban. Sedangkan industri otomotif yang berlokasi di Bogor dan Bekasi, mereka 50-54% memilih Pelabuhan Patimban. Sedangkan untuk industri otomotif yang berlokasi di Karawang dan Purwakarta, 75 dan 100% lebih memilih untuk menggunakan Pelabuhan Patimban. Tentu saja karena jaraknya yang sangat dekat. Hasil survei ini menjadi salah satu pertimbangan yang turut menentukan lokasi pelabuhan baru di Patimban. Pada saat Pelabuhan Patimban nanti beroperasi, diperkirakan 68% mobil akan ditransport via Pelabuhan Patimban. Hal ini tentu saja karena pusat industri otomotif berlokasi mulai dari Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta. Bapak Ibu sekalian, slide ini menginformasikan perbandingan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priuk dan Pelabuhan Patimban. Saat ini kapasitas car terminal di Pelabuhan Tanjung Priuk adalah 350.000 CBU dan kapasitas kontainer terminalnya adalah 7,5 juta TEUs. Nantinya kapasitas kontainer terminal di Tanjung Priuk akan meningkat menjadi 11,5 juta TEUs setelah terminal Kali Baru selesai. Diharapkan selesai pada tahun 2023. Sedangkan bar ini adalah menggambarkan kapasitas Pelabuhan Patimban, yaitu 600.000 CBU dan 7,5 juta TEUs pada tahun 2027. Bapak Ibu sekalian, ini adalah master plan Pelabuhan Patimban. Total areanya adalah kira-kira 650 hektar. Untuk area pelabuhan, maksud saya untuk area terminal dan area fasilitas pendukung seperti untuk kantor kepabeanan dan area komersial. Ini adalah informasi mengenai shipping line yang saat ini sedang bernegosiasi dengan pihak otoritas Patimban untuk membuka rute pelayaran ke Patimban. Di luar Toyo Fuji Shipping yang telah melakukan ekspor perdana ke Brunei Darussalam pada saat acara soft launching, maka saat ini ada beberapa shipping line yang sudah dan sedang bernegosiasi dengan otoritas Patimban, seperti NYK, Mitsui, dan Kala Lines.
PT ASDP sendiri telah membuka 3 rute pelayaran yang terjadwal dari Patimban menuju Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan masuk ke slide mengenai PT Surya Cipta Swadaya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat familiar dengan Surya Cipta, bahkan sering datang ke Surya Cipta mungkin. Oke, Surya Cipta adalah anak perusahaan dari Surya Semesta Internusa Tbk. Saat ini Surya Cipta adalah developer dan manajemen dari 2 kawasan industri, Surya Cipta City of Industry di Karawang dan Subang Smart Politan, proyek terbaru kami yang berlokasi di Subang. Hari ini saya tidak akan membahas tentang Surya Cipta karena balik lagi Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat familiar, sudah sering datang juga. Daihatsu lokasi pabriknya ada di Surya Cipta. Kali ini saya akan lebih fokus ke Subang Smart Politan, proyek terbaru kami yang berlokasi di Subang. Lokasinya Bapak Ibu sekalian bisa lihat pointer saya ada di Tol Cipali kilometer 89. Kira-kira 35 km arah timur dari Surya Cipta. Kalau Bapak Ibu lihat pointer saya ke arah atas, garis yang biru ini adalah Tol Patimban yang nantinya akan dibangun untuk menghubungkan Tol Cipali langsung ke Pelabuhan Patimban. Ini adalah beberapa pilihan akses untuk menuju Subang dan menuju Karawang. Jadi akses utama kita adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek, garis yang warna hijau yang saya tunjuk ini Bapak Ibu. Akses yang kedua adalah melalui elevated toll, garis yang warna merah yang saya tunjukkan sekarang. Jalan tol layang ini sudah sangat mengurangi traffic di jalan tol yang di bawah, sehingga Bapak Ibu sekarang sudah tidak pernah lagi terjebak berjam-jam di jalan tol Cikampek ya. Dulu mungkin Bapak Ibu sering banget terjebak berjam-jam di tol Cikampek. Alternatif akses lainnya adalah jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang saat ini sedang dibangun. Diharapkan Japek 2 Selatan ini akan semakin membagi traffic sehingga di jalan tol Jakarta Cikampek semakin lancar. Alternatif akses lainnya adalah kereta cepat yang menghubungkan Jakarta ke Bandung yang saat ini sedang dikonstruksi. Nah, ini adalah master plan Surya Cipta, total areanya adalah 1.400 hektar. Titik yang saya tunjuk ini adalah lokasi Daihatsu Plan Karawang. Sudah sangat familiar ya Bapak Ibu sekalian, saya lihat juga beberapa tenan Surya Cipta join di acara webinar hari ini. Nah, ini Subang Smart Politan, proyek baru kami yang berlokasi di Subang. Kami menyebutnya Smart Politan karena kami di Subang nanti akan membangun, tidak hanya membangun kawasan industri, tapi kami akan membangun sebuah ekosistem di mana orang bekerja, tinggal, belajar, dan bermain di lokasi yang sama. Work, live, learn, and play. Jadi di Subang kami akan membangun sebuah kota mandiri yang terintegrasi, smart, and sustainable. Simpelnya, di Subang nanti kami akan membangun sebuah kota masa depan yang didukung oleh kemajuan teknologi digital dan IoT. Subang Smart Politan kami telah melakukan groundbreaking ceremony pada 18 November tahun 2020. Berikut ini saya akan sajikan sedikit cuplikan video pada saat acara groundbreaking tersebut. Subang Smart Politan Groundbreaking Ceremony, a city made from future. Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk, Bapak Yohanes Suryajaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan. So ladies and gentlemen, may I present to you the Subang Smart Politan. Thank you. Let's collaborate together to build a better living place for us and the next generation. Let's build a better Indonesia. Thank you very much. Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD. Saya ucapkan selamat karena groundbreaking ini bertepatan dengan dirilisnya Rebana Metropolitan
Rebana Metropolitan itu adalah kawasan dengan 13 new town dan yang luar biasa, kota pertama yang paling siap dari 13 yang direncanakan di Metropolitan Rebana adalah Subang Smartpolitan. Bapak Ibu sekalian, total area di Subang Smartpolitan adalah 2.717 hektar dan kami akan membangunnya dalam 4 tahap, di mana tahap pertama kami telah mulai pembangunannya di kuarter keempat tahun 2020 dan kami harapkan lahannya sudah mulai bisa dideliver ke customer pada kuarter pertama 2023. Subang Smartpolitan kami desain untuk bisa mengakomodir industri otomotif, high precision, consumer good, farmasi, IT dan data center, serta bisa mengakomodir industri logistik. Kenapa kami targetkan industri otomotif untuk kawasan kami yang di Subang? Karena lokasinya cukup dekat dengan sentra industri otomotif yang sebagian besar berlokasi di Cikarang, Karawang, dan Purwakarta. Subang Smartpolitan berjarak kira-kira 35 km ke Surya Cipta dan berjarak 52 km ke Cikarang. Ini adalah gambar master plan-nya Surya Cipta. Total areanya 2.717 hektar. Lokasi yang saya tunjuk ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini adalah kilometer 89 tol Cipali, di mana nanti di kilometer 89 ini akan dibangun interchange dan tol Patimban. Yang saya tunjuk ke atas ini, ke arah utara adalah tol Patimban yang akan menghubungkan langsung tol Cipali ke Pelabuhan Patimban. Tol Patimban ini akan dibangun mulai tahun 2022 dan diharapkan akan selesai di tahun 2024. Surya Semesta Internusa adalah salah satu anggota konsorsium untuk membangun tol Patimban ini, bekerja sama dengan tentu saja Jasa Marga dan 2 BUMD Jawa Barat. Dengan dibangunnya tol Patimban ini, nantinya Subang Smartpolitan akan terkoneksi langsung ke Pelabuhan Patimban. Jaraknya kurang dari 40 kilo. Nah, untuk tahap pertama kami akan membangun 400 hektar di sisi selatan tol, di gambar yang saya tunjuk ini, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mulai pembangunannya di kuarter 4 2020. Core bisnis kami adalah kawasan industri. Jadi untuk di tahap pertama ini kami akan buka coupling industri. Namun pada saat yang bersamaan kami juga akan membangun area komersial. Yang saya tunjuk ini adalah area komersial, kira-kira luasnya 60 hektar. Yang kami alokasikan untuk membangun hotel, apartemen, office tower, R&D, education center, shopping mall, dan fasilitas komersial lainnya. Oke, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur pada saat acara groundbreaking Subang Smartpolitan bulan November tahun lalu, Subang Smartpolitan adalah salah satu
dari total 13 proyek di Rebana Metropolitan Development yang progresnya paling siap, yang paling advance. Dengan didukung oleh kesiapan Pelabuhan Patimban dan koneksi jalan tol, maka kami berharap Subang Smart Politan dapat memberikan kontribusi yang positif guna mendukung pertumbuhan perekonomian, terutama di sektor industri manufaktur di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada informasi yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui fitur Q&A atau bisa menghubungi kontak-kontak dan email yang ada pada screen ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Terima kasih Pak Indra dan Ibu Dewi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan panelis. Dan bagi para peserta yang akan bertanya, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A dan akan kami bacakan. Pak Indra, kalau gitu boleh saya bertanya ya Pak Indra ya. Menurut Surya Cipta, apakah tren electric vehicle ini akan berdampak langsung ke supplier otomotif secara umum, dan kapan tren ini akan mulai efektif? Baik, terima kasih. Kalau menurut kita berdasarkan data-data yang sudah ada dan informasi yang kita terima, ekosistem electric vehicle ini sebenarnya sudah disiapkan lama oleh pemerintah. Terus dampaknya ke kapan dia akan mulai? Sebenarnya dari beberapa prinsipal otomotif dari luar sudah mulai menginvestasikan di industri ini, lebih spesifiknya ke industri EV dari berbagai negara dan tidak hanya Jepang tapi juga Korea dan negara Asia lainnya. Apa dampaknya ke supplier? Dampaknya ke supplier tentu saja kalau industri secara produksi EV ini sebenarnya kalau bisa dibilang lebih simple daripada kendaraan combustion engine. Jadi akan ada kemungkinan supply barang yang sebelumnya diperlukan untuk combustion engine tidak diperlukan lagi untuk electric vehicle ini. Mau tidak mau ya, saya rasa kita semua di industri juga mesti berubah, adaptasi dengan kebutuhan pasar. Tapi jangan takut karena dengan dibukanya ada Pelabuhan Patimban ini dan target pemerintah untuk meningkatkan produksi manufaktur di Indonesia, tentu saja akan ada peningkatan produksi yang akan juga berdampak kepada para supplier otomotif yang sudah ada sekarang. Baik Pak Indra, terima kasih atas jawabannya. Tapi tunggu pertanyaan dari para peserta. Baik, ada satu pertanyaan. Mungkin Pak Indra yang akan menjawab. Selamat siang Pak Indra. Ingin bertanya, untuk sumber energi listriknya berasal dari mana ya? Kalau sumber energi listrik sampai saat ini supply listrik itu PLN telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan pasokan listrik untuk electric vehicle. Pasokan listrik ini termasuk pengecasan untuk kapasitas untuk pengecasan EV di rumah, termasuk juga pengecasan di fasilitas charging station yang umum. Dan PLN sudah mempersiapkan beberapa skema kerjasama untuk mengembangkan charging station ini. Mungkin itu bisa membantu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya untuk Ibu Dewi. Sejauh ini sudah berapa banyak perusahaan yang menyatakan akan bergabung ke plan baru di area tersebut?
Saat ini mungkin ada lebih dari 40 perusahaan yang sudah menyatakan berminat untuk berinvestasi di Subang Smart Politan. Bahkan sekarang saya hampir tiap minggu harus bawa tamu ke sana untuk site visit. Jadi animonya kalau menurut saya sih akan sangat bagus, karena ya ini salah satu kenapa kami memutuskan untuk membuka kawasan baru kami di Subang, ya karena dekat dengan Pelabuhan Patimban dan investment cost-nya di Subang itu relatif lebih rendah. Kalau Bapak Ibu bandingkan, upah di Subang itu jauh lebih murah dari di Karawang, dan harga lahannya juga jauh lebih murah dari di Karawang. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Dewi. Apakah Subang Seaport ini akan menggantikan area Tanjung Priok? Setahu saya enggak. Jadi kedua-duanya nanti akan tetap dioperasikan. Kenapa pemerintah memutuskan untuk membuka pelabuhan baru di sebelah timur dan dikhususkan lagi pelabuhan itu didesain untuk green port, eco port, ya untuk mengakomodir industri otomotif yang sebagian besar berlokasi di timur Jakarta, dari mulai Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta. Jadi nanti traffic ke arah pelabuhan akan terbagi menjadi dua arah. Untuk industri yang berlokasi di Bekasi sampai dengan Purwakarta akan melakukan delivery, akan transport via Pelabuhan Patimban. Sedangkan untuk industri yang berlokasi di Tangerang, Bogor, dan Jakarta akan tetap memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Priok. Satu lagi, Bu Dewi, boleh? Silakan. Perusahaan jenis apa yang sudah berminat bergabung di Subang Smart Politan? Aduh, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi hampir tiap minggu saya bawa tamu ke Subang. Ada industri warehouse juga saya pernah bawa, consumer goods saya juga pernah bawa ke site visit ke Subang. Beberapa industri otomotif dan spare part juga beberapa sudah berdiskusi dengan kami secara intens. Jika ingin berdiskusi secara lebih privat, silakan menghubungi saya by email Bapak Ibu sekalian. Oke, satu lagi Bu Dewi. Boleh, silakan. Subang Smart Politan, pasokan listrik dan gas siapa yang akan kelola? Dan apakah ada stasiun kereta api cepat Bandung dan Surabaya di sana? Jadi jadi kami akan membawa keberhasilan kami di Surya Cipta, hal-hal yang baik saja kami akan bawa ke Subang. Jadi untuk listriknya akan dipasok oleh PLN, layanan premium sama dengan yang di Karawang. Dan untuk gasnya akan dipasok oleh SEP, Surya Energi Parahita. Sumber gasnya either dari PGN atau dari Pertamina Gas. Di dekat Smart Politan ada satu stasiun sekarang existing, jaraknya dekat sekali di bagian utara. Itu namanya Stasiun Pringkasap. Saat ini memang tidak difungsikan karena mungkin perhitungan dari PT KAI tidak visible, tapi once ada industri dan ekosistem yang berkembang di Subang, di dekat sana, kami harapkan Stasiun Pringkasap itu akan kembali dioperasikan, diaktifkan kembali. Dekat sekali di sebelah utara, mungkin jaraknya kurang dari 5 kilo dari kawasan kami. Jika Bapak Ibu penasaran, kami bisa atur untuk Bapak Ibu bisa site visit ke sana, sekalian nanti saya ajak juga untuk langsung melihat Pelabuhan Patimban. Oke. Satu lagi untuk Pak Indra. Sesuai penjelasan Pak Indra sebelumnya mengenai pertumbuhan EV di 2025 menjadi 10%, itu pertumbuhan secara global atau Indonesia saja? Kemudian bagaimana OEM di Indonesia saat ini menghadapi pertumbuhan EV tersebut? Mungkin saya bisa balik ke slide-nya. Ini sales forecast-nya sebenarnya untuk tren global, karena buat di Indonesia sendiri belum ada statistik yang spesifik ke electric vehicle.
Nah, sebenarnya tren global inilah yang direfleksikan oleh pemerintah untuk diaplikasikan ke Indonesia. Makanya pemerintah juga menargetkan kalau penjualan EV ini harus lebih harus lebih cepat daripada penjualan yang combustion engine. Maaf, tadi pertanyaan yang kedua apa? OEM. Saya ulangi ya Pak. Mengenai pertumbuhan EV di 2025 menjadi 10%, itu pertumbuhan secara global atau Indonesia saja? Kemudian bagaimana OEM di Indonesia saat ini menghadapi pertumbuhan EV tersebut? Untuk OEM yang di Indonesia, saya rasa mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kalau ada beberapa prinsipal yang sudah menginvestasikan untuk mendirikan manufacturing khusus untuk electric vehicle. Sementara prinsipal-prinsipal yang sudah ada pun saya rasa akan bergerak ke arah sana. Sebagaimana kita lihat, mungkin memang kalau dari infrastruktur negara kita belum bisa dibandingkan dengan negara-negara maju seperti di Eropa, tetapi kebijakan-kebijakan untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur ke arah sana sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi seharusnya hal-hal ini yang bisa mendorong para prinsipal untuk mempercepat konversi dari combustion engine ke electric vehicle. Mungkin begitu dari saya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Kami mohon kepada Bapak Abednego Purnomo untuk memberikan kata penutup. Silakan Bapak Abed. Oke, sebagaimana disampaikan, perekonomian dunia mengalami tekanan di masa pandemi, namun kami percaya pengembangan infrastruktur yang masif, kebijakan makro dan mikro yang mendukung seperti contohnya kebijakan PPNBM dan lainnya, kami optimis bahwa perekonomian Indonesia akan segera pulih. Kita sudah merasakan bahwa perkembangan infrastruktur jalan tol sudah membawa dampak positif bagi bisnis manufacturing, khususnya untuk supply chain. Yang tadinya diperlukan waktu sekitar 7-8 jam, kalau saya bicara dengan beberapa perusahaan tracking, dari Karawang menuju ke Tanjung Priuk, sekarang hanya diperlukan waktu sekitar 3 jam. Tidak sampai di situ saja, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur lainnya seperti Pelabuhan Patimban, kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebentar lagi akan bisa kita nikmati, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini sedang digodok bersama pemerintah Jepang. Tidak lupa jalan tol yang menghubungkan tol Cipali seperti yang tadi disinggung oleh Ibu Dewi sebelumnya, mulai dari yang menghubungkan tol Cipali mulai dari Subang Smartpolitan sampai dengan Pelabuhan Patimban akan segera dibangun dan dijadwalkan untuk beroperasi di awal 2024. Tol ini digagas dan akan dibangun oleh Surya Internusa Group melalui anak usahanya Nusara Cipta. Pemerintah daerah juga nggak mau ketinggalan dengan dicanangkannya Rebana Metropolitan yang melingkupi area yang sebelumnya kita pandang sebelah mata. Kami optimis bahwa Rebana Metropolitan akan membawa dampak positif yang besar terhadap kegiatan bisnis dan manufacturing. Lagi-lagi saya ambil contohnya adalah supply chain yang akan lebih efisien. Sebagai swasta, kami juga mau turut andil mensukseskan program pemerintah dalam mendukung investasi yang sudah ada dan juga untuk menarik investasi baru yang akan masuk ke Indonesia. Maka dari itu, walaupun di masa pandemi, di tengah pesimisme pasar, kami berani untuk meluncurkan kawasan kami yang kedua, yaitu Subang Smartpolitan. Setidaknya kami telah menyiapkan suatu wadah untuk ekspansi bisnis dan manufacturing, juga menyiapkan wadah untuk menampung investasi baru. Dengan adanya Subang Smartpolitan, kami mengakselerasi pertumbuhan Rebana Metropolitan, meningkatkan pendidikan masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian.
Hal ini sejalan dengan visi perusahaan kami, yaitu Building a Better Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian pada acara webinar kali ini. Sekaligus, kami juga mengundang hadirin sekalian untuk mengikuti serial webinar kami selanjutnya, di mana webinar berikutnya akan diadakan di bulan April bertajuk Logistik Dahulu, Sekarang, dan Nanti, yang akan dibawakan oleh praktisi logistik yang berpengalaman. Kami berharap serial webinar kami dapat memberikan kontribusi positif kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai tambahan ya Bu Putri, apabila memang ada beberapa pertanyaan yang hari ini karena keterbatasan waktu belum sempat kami akomodir, atau siapa tahu nanti ada pertanyaan tambahan, mungkin dapat dilayangkan ke alamat-alamat email yang tertera pada layar. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Abed. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar hari ini. Terutama kami sampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASC yang telah membantu kami sehingga webinar hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Kami juga sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami juga menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak dan Ibu. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail atau tidak dibacakan dikarenakan keterbatasan waktu hari ini, atau mungkin Bapak dan Ibu berminat untuk site visit ke Subang Smartpolitan ataupun ke Pelabuhan Patimban, dapat menghubungi Ibu Dewi, Bapak Indra, atau Ibu Numiko di nomor telepon 0267 440088 atau dapat mengirimkan email. Alamat email ada pada slide terakhir presentasi yang akan kami kirimkan kepada peserta webinar. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kita suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit. Sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.